Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Syafia, NIM 2006125307. Di sini saya akan menjelaskan materi mengapa Pancasila menjadi dasar nilai perkembangan ilmu. Baiklah, langsung saja kita simak videonya bersama-sama ya. A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal istilah indigenisasi ilmu, pribumia ilmu. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada pada titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang dominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualis, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan. Beberapa alasan yang diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan Indonesia meliputi: pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dahli percepatan pengembangan daerah tinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong dijadikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider. Di negara ini, sikap bersahaja digantikan dengan semangat individualisme, musyawarah atau mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awal dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi, kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai spiritualitas kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia.
meletakkan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu ekonomi merupakan sebuah cara untuk memberi landasan moral terhadap sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara, sebagaimana terlihat pada butir 1. Di samping itu, keadilan sosial dalam butir 2 dan 5 merupakan hakikat dari ekonomi Pancasila yang didukung dengan semangat nasionalisme seperti tertuang dalam butir 3. Maka pilihan untuk menggerakkan perekonomian bangsa melalui kooperasi butir 4 merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi penyelenggara bangsa Indonesia. Kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan pembocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu, membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu-isu ketuhanan dikaitkan dengan kesampingkannya martabat manusia sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat akan terkena langsung akibatnya. Ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu Pancasila sebagai belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubiator pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangannya ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, staff function, kepuasan, dan result hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama,
Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti, seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan, untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional dan lain-lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan bahwa bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungan, bekerja sesuai kemampuan yang tinggi. Sila ketiga, Bersatu Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas persatuan Indonesia, dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah oleh untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan. Organisasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi barat. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang ditemukan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain, Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator values, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus bertakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.